Tahukah kamu, 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia usia 20-24 tahun menikah sebelum mereka berusia 18 tahun. Indonesia termasuk ke dalam negara dengan angka perkawinan anak tertinggi ke-7 di dunia dan berada pada peringkat kedua di ASEAN setelah Kamboja. Praktik perkawinan anak di Indonesia dilatar belakangi oleh berbagai faktor seperti ekonomi dan kemiskinan, di mana kondisi ekonomi yang rendah membuat pelaku memutuskan untuk menikah. Rendahnya tingkat pendidikan dan adanya interpretasi nilai adat istiadat tertentu, di mana anak perempuan dianggap sebagai aset dalam keluarga. Ketidakkonsistenan komitmen terhadap pemenuhan hak anak. Pengaruh globalisasi dan media sosial, di mana banyak perilaku remaja terpapar pengaruh negatif yang juga dapat menyebabkan kehamilan yang tidak diinginkan, dan adanya ketimpangan gender dan stereotip, di mana kurangnya partisipasi dan pengambilan keputusan bagi anak perempuan. Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun. Namun, hal tersebut tidak dapat menepis fakta di lapangan, di mana masih banyaknya dispensasi perkawinan dan praktik perkawinan anak ini berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak anak dan membatasi pilihan serta peluang mereka, dengan dampak yang dihasilkan banyak merugikan perempuan, seperti dalam bidang kesehatan, di mana perempuan yang hamil di usia yang belum matang memiliki risiko tekanan darah tinggi sehingga dapat menyebabkan eklamsia. Hal ini berisiko 5 kali lebih besar meninggal saat persalinan, sehingga berkontribusi dalam meningkatkan angka kematian ibu dan bayi. Selain itu, dalam bidang pendidikan, di mana 85% anak perempuan di Indonesia mengakhiri pendidikan mereka setelah menikah. Dan dampak psikologis, di mana ketidakmatangan emosi menyebabkan adanya kekerasan dalam rumah tangga dan berisiko tinggi mengalami depresi, kekerasan fisik, seksual, dan psikologis. Selain itu, dampak panjang perkawinan anak dapat menyumbang risiko melahirkan anak stunting, meningkatkan pekerja usia anak, dan estimasi kerugian ekonomi setidaknya 1,7% dari pendapatan kotor negara, dan melanggengkan siklus ketimpangan gender dan kemiskinan yang tetap akan berlanjut pada masyarakat. Oleh karena itu, kenali bahayanya dengan cegah perkawinan anak. Bagi orang tua, mari berikan pendidikan seksual dan kesehatan reproduksi bagi anak. Berikan peningkatan nilai dan norma serta mengimplementasikan 8 fungsi keluarga. Pantaulah pergaulan anak dan dukunglah hobi serta cita-cita mereka. Teruntuk kalian, para remaja, gapailah cita-cita kalian setinggi mungkin. Buatlah rencana hidup kalian beberapa tahun ke depan dan isilah hari-hari kalian dengan hal yang positif. Menikahlah di usia yang ideal, di mana pada laki-laki minimal berusia 25 tahun dan perempuan minimal 21 tahun, hingga meningkatkan angka harapan hidup bagi ibu dan bayi dan memastikan hak kesehatan reproduksi anak dan perempuan. Mari secara bersama kita stop perkawinan anak, karena masa depan kalian sangat berharga.